Renungan Kefas, Ekonomi Keselamatan Allah. Kolose pasal 2 ayat 13, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita akan melihat ekonomi keselamatan Allah seperti yang diwahyukan dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Pertama, kita yang dahulu telah mati dalam pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Ini berarti di dalam kebangkitan Kristus, Allah menghidupkan kita dengan hayat ilahinya. Ini digenapi di dalam kebangkitan Kristus dan dialami melalui iman kita. Aspek pertama dari ekonomi keselamatan Allah ialah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus yang telah dibangkitkan itu. Kedua, dalam ayat 14, kata Yunani yang diterjemahkan surat hutang mengacu kepada suatu dokumen yang sah, surat jaminan. Dalam hal ini mengacu kepada hukum tertulis. Ketentuan-ketentuan hukum mengacu kepada ketetapan-ketetapan hukum ritual beserta tata caranya, yang merupakan bentuk atau cara hidup dan penyembahan. Ketentuan-ketentuan ini telah dihapus Allah melalui memakukannya pada kayu salib. Ini berarti menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketiga, dalam ayat 15, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ditujukan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa malaikat. Karena di Kolose ada ajaran bidah mengenai penyembahan kepada malaikat. Bagian ini pasti mengacu kepada malaikat-malaikat jahat. Hukum Taurat disampaikan oleh malaikat-malaikat dan bahkan dianggap sebagai ketetapan-ketetapan malaikat. Rasul menanggulangi bidah ini dengan menyingkapkan fakta bahwa hukum Taurat yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum telah dipaku di kayu salib, dan bahwa para malaikat jahat yang memimpin itu telah dilucuti oleh Allah. Ini membuat Kristus menjadi perantara satu-satunya. Dialah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Hal ini menyingkirkan bidah tentang penyembahan terhadap malaikat. Sobat Kefas, inilah ekonomi Allah. Allah tidak menghendaki kita memelihara hukum Taurat, dan Ia jelas tidak menginginkan kita menyembah malaikat. Allah ingin menghidupkan umat manusia yang telah mati dalam pelanggaran. Untuk menghidupkan kita, Ia harus menaruh hayatnya sendiri ke dalam kita. Ketika hayatnya masuk ke dalam kita, kita akan dihidupkan menjadi hidup. Poin penting, ekonomi Allah meliputi 3 hal. Menghidupkan kita bersama Kristus, membatalkan ketentuan-ketentuan hukum, dan melucuti kuasa-kuasa malaikat yang jahat. Allah mau menaruh hayatnya dalam manusia, artinya Allah mau tinggal di dalam manusia. Poin doa, berdoa agar mata rohani kita terbuka dan dapat mengenal ekonomi Allah. Allah mau tinggal di dalam manusia.